Gedung Putih mengumumkan pada Minggu malam bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan meneruskan tarif dan beberapa sanksi terhadap Kolombia. Setelah negara Amerika Selatan itu setuju untuk menerima migran yang dideportasi dari Amerika Serikat, termasuk yang menggunakan pesawat militer Amerika Serikat. Kolombia telah menyetujui semua persyaratan Presiden Trump, termasuk penerimaan tanpa batas semua imigran ilegal dari Kolombia yang dipulangkan dari Amerika Serikat, termasuk yang menggunakan pesawat militer Amerika Serikat tanpa batasan atau penundaan, kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt dalam sebuah pernyataan. Sebelumnya, Trump memerintahkan tarif hukum dan larangan perjalanan terhadap Kolombia setelah negara itu melarang 2 penerbangan deportasi militer Amerika Serikat mendarat di sana. Leavitt mengatakan tindakan tersebut yang akan mengenakan tarif sebesar 25% pada semua barang Kolombia yang masuk ke Amerika Serikat dan kemudian menaikkannya menjadi 50% dalam 1 minggu, akan disimpan sebagai cadangan dan tidak ditandatangani. Namun, pembatasan visa bagi pejabat pemerintah Kolombia akan tetap berlaku hingga pesawat pertama yang membawa warga Kolombia yang dideportasi berhasil dipulangkan. Menyusul pengumuman Gedung Putih, pemerintah Kolombia mengatakan pihaknya telah mengatasi kebuntuan dengan Amerika Serikat. Kami akan terus menerima warga Kolombia yang kembali sebagai orang yang dideportasi, menjamin mereka dengan kondisi yang layak, kata Menteri Luar Negeri Kolombia Luis Gilberto Murillo dalam sebuah pernyataan. Mengapa Presiden Kolombia menolak pesawat Amerika Serikat yang membawa imigran ilegal? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Presiden Kolombia Gustavo Petro mengatakan sebelumnya pada hari itu bahwa penerbangan yang membawa migran yang dideportasi dari Amerika Serikat tidak akan diterima sampai pemerintahan Trump menetapkan protokol yang memperlakukan orang dengan bermartabat. Seorang migran bukanlah penjahat dan harus diperlakukan dengan bermartabat sebagaimana layaknya seorang manusia. Itulah sebabnya saya mengembalikan pesawat militer Amerika Serikat yang membawa migran Kolombia, kata Petro. Petro menambahkan bahwa negaranya akan menerima warga Kolombia yang tiba dengan pesawat sipil dan tanpa perlakuan seperti penjahat. Kemudian, Kolombia menawarkan untuk mengirim pesawat kepresidenan untuk memfasilitasi pemulangan warga negara Kolombia secara manusiawi. Petro mengkritik Trump dalam postingan yang menantang di X dengan mengatakan, "Blokade Anda tidak membuat saya takut." Petro mengancam tarif 50% atas barang-barang Amerika Serikat setelah pengumuman perdagangan Trump sebelumnya terkait negara Amerika Selatan tersebut. Kolombia kemudian mengatakan akan melanjutkan tarif sebesar 25% terhadap barang-barang Amerika Serikat setelah ancaman Petro. Menyusul penolakan Petro untuk menerima penerbangan tersebut, Menteri Amerika Serikat Rubio segera memerintahkan penangguhan penerbitan visa di bagian konsuler Kedutaan Besar Amerika Serikat di Bogota. Rubio mengeluarkan sanksi perjalanan terhadap individu dan keluarga mereka yang bertanggung jawab atas gangguan terhadap operasi penerbangan repatriasi Amerika Serikat, dan akan terus menegakkan dan memprioritaskan agenda America First, kata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Pernyataan itu juga mengatakan tindakan akan tetap berlaku sampai Kolombia memenuhi kewajibannya untuk menerima kembali warga negaranya. Mike Johnson, juru bicara DPR Amerika Serikat dari Partai Republik, mengatakan Kongres siap memberlakukan sanksi terhadap mereka yang gagal menerima warga negaranya yang berada secara ilegal di Amerika Serikat. Presiden Trump mengutamakan Amerika, seperti yang dikatakannya, dan Kongres akan menerapkan kebijakan yang memperkuat agendanya. Sebaliknya, anggota Kongres Demokrat New York, Alexandria Ocasio-Cortez, mengkritik langkah Trump untuk mengenakan tarif pembalasan terhadap Kolombia. Trump hanya ingin memperburuk inflasi bagi kelas pekerja Amerika, bukan memperbaikinya, katanya. Kolombia adalah pengekspor kopi utama, yang berarti sarapan mungkin menjadi sedikit lebih mahal bagi sebagian warga Amerika karena tarif Trump,
Menurut angka dari kelompok advokasi Witness at the Border, Kolombia menerima 475 penerbangan deportasi dari Amerika Serikat dari tahun 2020 hingga 2024. Kelima setelah Guatemala, Honduras, Meksiko, dan El Salvador. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.